Dan alhamdulillah kita diaudit BPK. BPK. Diaudit ini kan peristiwa pembayaran 2019. Tahun 2020 diaudit, 2021 diaudit, 2022 diaudit. Coba bayangkan, hal yang sama diaudit 3 kali berturut-turut, Pak. Oke. Jadi alhamdulillah itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah. Jadi ketika sekarang sedang ada, kami sedang diramaikan, dibicarakan. Kami mempercayai bahwa KPK akan menjalankan tugas dengan profesional dan apa yang kita kerjakan kemarin, alhamdulillah Bang, formula itu. Prediksinya Bang, perputaran perekonomian itu di dalam feasibility studies yang dibuat itu menghasilkan perputaran ekonomi 1,2 triliun perputarannya. Ketika sudah dilaksanakan ternyata angkanya 2,6 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih dari prediksi semula. Nah, yang bikin gue nyesek, Om Deddy, yang bikin gue nyesek 560 miliar itu adalah uang rakyat. Itu APBD 100%. Nah, sekarang kita compare ya ke negara-negara Formula E yang sudah jalan. Di Montreal, di Kanada, di 2017 Formula E diadakan dengan budget 4 kali lipat lebih murah daripada Jakarta. Di 2017. Tetapi karena merugi, bro, jadi ada di cancel, cuman sekali penyelenggaraannya. Di Hong Kong, mereka bikin 2 kali lebih murah daripada Jakarta. Tapi kerennya adalah 100% pembiayaannya adalah swasta. Private. Jadi bukan ambil APBD maksudnya? Bukan pakai uang rakyat. Jelas Formula One lebih cepat, tapi yang kami lihat di Formula E lebih dari itu. Ucapan itu dilontarkan CEO Formula E, Jamie Riegel, ketika membahas kehadiran mobil balap Formula E generasi 3 yang kemungkinan akan mengubah layout sirkuit. Dikutip dari motorsport.com, Riegel menggambarkan keseruan Formula E di sirkuit Monaco pada musim balap tahun lalu yang tidak terjadi di Formula One. Ada 65 aksi salib menyalip, 6 kali pergantian pemimpin balapan, dan tentu saja performa mobil balap Formula E itu sendiri. Kehadiran mobil balap Formula E generasi 3 pada season 9 yang jauh lebih bertenaga dan cepat karena ada mesin dengan daya 350 kW di roda belakang akan membuat balapan jauh lebih seru. Hanya saja dibutuhkan layout sirkuit yang berbeda. Dibutuhkan ruang yang lebih besar termasuk di tikungan. Sebab mobil generasi terbaru itu akan melaju 5, 6, atau 7 detik lebih cepat dari saat ini. Sirkuit Ancol di Jakarta semestinya bisa menyesuaikan kebutuhan terbaru ini. Bukan lagi daerah, tapi pemerintah pusat, yaitu negara, dalam menyikapi event ini adalah eventnya dunia. Nah, kalau bilang ini duit rakyat terpakai, ya di mana-mana juga Asian Games emang duit mana yang nggak kepakai? Mandalika emang duit mana yang nggak dipakai? Duit rakyat juga ya? WSBK duit apa yang nggak dipakai? Iya. Itu duit bagian dari Republik ini. Iya. Yang kalau ngomong dibilang untung rugi, nggak bisa, ini bukan untung rugi. Oke. Ini nama negara masalahnya. Untung rugi itu kalau kita berbisnis. Nah, kalau ada bisnisnya, ngomong untung rugi. Tapi kalau benefit apa yang menjadikan Formula E ini terlaksana, nah ada efek. Mahal, mendatangkan balap kelas dunia itu mahal. Saya tidak tahu persis berapa biayanya, tapi yang saya dengar itu sekitar 20 juta US dollar. 20 juta US dollar itu artinya sekitar hampir 300 miliar rupiah. Nah, bagaimana mengembalikan uang itu? Kalau dari tiket nggak bisa. Tiket terjual tidak akan sampai segitu, tapi kalau Pemprov DKI itu pinter, dengan modal dari Formula E, itu kita bisa memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang indah, Jakarta sebagai kota yang aman, dan itu akan disiarkan ke seluruh dunia, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai promosi pariwisata. Nanti akan kembalinya efeknya tentu saja tidak jangka pendek, tapi jangka panjang, tapi itu tergantung dari kepiawaian Pemprov DKI Jakarta untuk mengolah acara ini sehingga menjadi etalase Jakarta di mata dunia.